Untuk itu terdapat 4 alat bantu pembelajaran inovasi yang bisa rekan-rekan juga gunakan, seperti PPRS atau Post Project Reviews. Ini merupakan ulasan pasca project. Anda akan secara terstruktur membahas masalah-masalah yang dihadapi ketika proyek dilakukan, kemudian merefleksikannya, dan dari situ ya Anda akan bisa membuat suatu konsep note yang mana bisa Anda gunakan untuk membantu pelaksanaan bisnis yang rekan-rekan jalani nanti. Kedua adalah benchmarking. Benchmarking simpelnya adalah bagaimana Anda melihat pemain yang sudah lama bermain di bisnis Anda jadikan acuan, Anda jadikan patokan. Kalau mereka menemui kesalahan di A, Anda bisa mempelajarinya. Oh, nampaknya kegagalan yang akan kita temui nantinya ada di A. Hambatan yang kita temui nantinya ada di B. Kita bisa merancang cara-cara untuk mengatasinya dari kegagalan yang dilakukan oleh orang. Terakhir adalah Capability Maturity Model. Asal-usul istilah ini berasal dari project-project software, di mana menjadi jelas bahwa keberhasilan dalam hal delivery software tersebut secara teratur dan tepat waktu sesuai anggaran dihasilkan dari kemampuan yang dipelajari dan dikembangkan. Bagaimana kita membuat software itu lebih baik dari hari ke hari. Kita mungkin mengeluarkan version 1 yang kurang begitu bagus, tapi nanti akan ada review dari user memberikan masukan, kita kembangkan menjadi version 2, version 3 sampai version selanjutnya. Dan yang terakhir adalah Agile Innovation Method, merupakan metode inovasi yang dalam tanda kutip gesit, juga memanfaatkan siklus pembelajaran formal secara ekstensif. Rekan-rekan sekalian, cara untuk mengukur kemampuan manajemen inovasi bisa dilihat dari 2 indikator. Yang pertama adalah inputnya. Ya, input ini apa? Pengeluaran untuk riset, investasi dalam pelatihan, kemudian investasi untuk meng-hire expert-expert yang ada. Jika Anda bisa melihat inputnya ini dan juga menerjemahkannya kepada proses yang nantinya akan lebih baik, nantinya kita bisa ukur apakah input yang sudah Anda masukkan ini worth it tidak dengan output yang Anda terima. Nah, output ini merupakan hasil yang diperoleh oleh organisasi dengan modal input awalnya. Kalkulasi output dapat dilakukan dengan menghitung jumlah dan rentang, ya mungkin kita bisa sebut rentang paten, di mana persentase penjualan atau keuntungan bisa kita jadikan sebagai indikator keberhasilan inovasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi mampu menangkap pembelajaran dan membangun kemampuan dalam manajemen inovasi. Pembelajaran adalah kuncinya. Persyaratan utama ya dari bisnis inovatif yang sukses adalah komitmen untuk pembelajaran terus-menerus. Kita harus pahami dan internalisasi juga, inovasi adalah proses yang kompleks dan tidak pasti. Implikasi mengelola inovasi sebagai proses umum pastinya ada. Tetapi kita juga harus melihat cara-cara pendekatan modern di abad 21 ini, yakni apa? Tantangan mengelola kondisi yang sudah established dan melampaui batasan yang ada. Ini adalah akhir dari rangkaian kegiatan perkuliahan kita. Saya sangat berharap rekan-rekan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk rekan-rekan dan sampai jumpa.